Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiana dari kelas 12 ATR 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah sistem perakitan manual dari produk massal. Yang pertama, pengertian perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi sesuatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Nah, apa itu sistem perakitan manual? Sistem perakitan manual adalah suatu sistem yang mana proses perakitan suatu produknya dikerjakan oleh manusia. Suatu produk dirakit saat lewat melalui jalur, biasanya berupa konveyor. Setiap komponen dasar berjalan melalui setiap stasiun dan bekerja menambahkan komponen untuk membuat suatu produk. Sistem transport material mekanis adalah yang paling sering digunakan untuk memindahkan komponen dasar sepanjang jalur sampai menjadi produk akhir. Kecepatan jalur perakitan ditentukan oleh stasiun yang paling lambat. Kerja dari stasiun yang dapat bekerja lebih cepat sangat dibatasi oleh stasiun yang paling lambat. Beberapa stasiun kerja didesain bagi pekerja untuk bekerja secara berdiri, di mana yang lain bekerja secara duduk. Saat pekerja berdiri, mereka dapat berpindah di sekitar area stasiun untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Hal ini biasanya untuk perakitan untuk produk yang besar seperti mobil, truk, dan aplikasi yang lainnya. Contoh yang sering adalah saat di mana produk digerakkan oleh konveyor pada kecepatan yang konstan melalui stasiun. Pekerja memulai tugas perakitan dan bergerak sepanjang stasiun sampai tugasnya selesai. Alat yang biasa digunakan untuk perakitan manual biasanya sederhana dan murah seperti obeng, kunci pas, tang atau setrika solder, serta alat-alat listrik, genggam seperti bor listrik, dan perangkat torsi listrik. Waktu henti karena adanya bagian yang cacat hampir dapat diabaikan karena operator manusia berfungsi untuk menyaring ini dari proses. Keunggulan lainnya dari metode ini adalah prosesnya sangat fleksibel dan mudah beradaptasi karena kecerdasan operator manusia yang dapat dengan mudah dilatih untuk menangani perubahan perakitan dalam produk. Namun, kecepatan dan ketepatan proses dibatasi oleh keterampilan fisik dan kemampuan operator. Nah, kesimpulannya, dalam metode manual, unit dari produk dipisahkan dari stasiun ke stasiun lain dengan tangan. Sedangkan sistem mekanis berarti menggunakan sistem mekanis untuk memindahkan unit produk, biasanya berupa konveyor. Beberapa stasiun kerja didesain bagi pekerja untuk bekerja secara berdiri, di mana yang lain bekerja secara duduk. Pekerja memulai tugas perakitan dan bergerak sepanjang stasiun sampai tugasnya selesai, lalu kembali lagi ke unit yang selanjutnya dan mengulang kembali tugasnya. Untuk perakitan produk yang lebih kecil, stasiun kerja biasanya didesain agar pekerja dapat duduk saat mereka melakukan pekerjaan. Hal ini lebih nyaman dan lebih sedikit menimbulkan kelelahan pada pekerja dan secara lebih luas, lebih presisi dalam merakit. Saran dari saya untuk proses perencanaan produksi yaitu yang pertama, sebelum melakukan proses perakitan, sebaiknya dilakukan latihan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam prosesnya. Dan yang kedua, dalam perhitungan dibutuhkan ketelitian dan mengolah data-data agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.